Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, selamat pagi kepada Bu Tias, selaku dosen pengampu, juga kepada teman-teman mata kuliah mengantar kolaborasi keilmuan kelas E2.11. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Analisis Singkat Kepedulian Mahasiswa UNAIR Angkatan 2021 mengenai bahaya polusi serta pola hidup ramah lingkungan. Jadi seperti kata orang, sebelumnya seperti kata orang, tak kenal maka kenalan, maka perkenalkan kami dari kelompok 6. Yang pertama dimulai dari Kresna. Pada Kresna, waktu silakan. Halo, perkenalkan nama saya Krisna Diwansyah dari Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan 3 digit NIM terakhir 197. Dilanjutkan dengan Rian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa Yanuar dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya dengan 3 digit NIM akhir 082. Dilanjutkan oleh Gina. Mungkin saya overtake terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya sendiri Muhammad Izan Reza Raffi. Saya berasal dari program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan 3 digit NIM akhir 110. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Debra terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Debra Nihat dari Program Studi Banyak Tinggi Fakultas Farmasi dengan 3 digit NIM akhir 051. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Fatkur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatkur dari Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM akhir 091. Selanjutnya bisa dilanjut. Baik, perkenalkan, nama saya Amelia Damayanti dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin dengan NIM 3 digit terakhir 110. Ya, selanjutnya kepada Gina, dipersilakan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, saya Gina Rismananda dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan NIM digit terakhir 100. Ya, itu tadi perkenalan dari kami kelompok 6. Tanpa lama-lama, langsung saja dilanjutkan kepada pembahasan. Jadi, hasil kerja kelompok kami berupa riset sederhana dengan mengangkat topik polusi. Mengapa topik polusi? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amel. Kepada Amel, layar dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi apa yang dimaksud dengan polusi? Mengutip dari ebook.itenas.ac.id, polusi adalah kondisi ketika senyawa kimia atau energi masuk ke lingkungan yang menyebabkan bahaya bagi kesehatan manusia serta merusak sistem ekologi. Sementara itu, dalam KBBI, polusi diartikan sebagai pengotoran atau pencemaran. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa polusi adalah kondisi tercemarnya lingkungan akibat masuknya senyawa kimia atau energi yang kotor ke dalam lingkungan yang berpotensi membahayakan kesehatan makhluk hidup dan merusak sistem ekologi. Baik, bisa di next. Ya, itu tadi pembahasan mengenai polusi. Pembahasan akan dilanjutkan oleh Debra. Kepada Debra, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Lanjutkan dari pembahasan definisi polusi oleh Amel tadi. Jadi, mengapa kelompok kami memilih topik polusi? Seperti yang kita ketahui bersama, selain memberikan dampak baik, perkembangan peradaban manusia dan efek juga dapat memberikan dampak buruk. Salah satunya adalah polusi.
tidak dapat dipungkiri di berbagai bidang profesional berkontribusi terhadap masalah polusi ini. Permasalahan polusi merupakan masalah lama yang diketahui dan disadari oleh banyak pihak. Namun, tidak banyak pihak yang memiliki kepedulian terhadap hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, kelompok kami mendapati topik ini merupakan topik yang menarik dan memutuskan untuk melakukan riset yang lebih lanjut terhadap topik polusi ini. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, itu tadi pembahasan mengenai topik dari kelompok 6. Terima kasih kepada Debra. Selanjutnya ada penjelasan mengenai tujuan kegiatan yang akan dijelaskan oleh Gina. Kepada Gina, waktu dan layar dipersilahkan. Selanjutnya yaitu tujuan kegiatan. Riset sederhana yang akan dilakukan bertujuan untuk menganalisis tingkat kepedulian mahasiswa Universitas Airlangga 2021 Kampus Surabaya mengenai bahaya polusi serta pola hidup ramah lingkungan. Oke. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh Gina. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan ke perencanaan kegiatan yang mana akan dipaparkan oleh Rian. Pada Rian, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Melanjutkan dari pemaparan tujuan kegiatan oleh Gina tadi, saya akan memaparkan perencanaan kegiatan dari kelompok kami. Perencanaan yang dilakukan terdiri dari 2 tahapan, yaitu yang pertama berupa pengumpulan data survei melalui fitur Google Form dengan target responden para mahasiswa UNER angkatan 2021 dari Surabaya. Dan yang kedua berupa analisa riset sosial ilmiah sebagai tindak lanjut pengumpulan data pada tahap yang pertama tadi. Sesuai harapan dari tujuan awal, hasil analisa riset nantinya diharapkan dapat menjawab tujuan awal, yaitu informasi ilmiah mengenai tingkat kepedulian mahasiswa Universitas Airlangga angkatan 2021 mengenai bahaya polusi serta pola hidup ramah lingkungan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas pemaparan yang diberikan oleh Rian. Selanjutnya adalah pemaparan mengenai landasan teori atau bab 2, yang mana akan dijelaskan oleh Fatkur. Kepada Fatkur, layar dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Untuk bab 1 ini, akan saya paparkan maksud saya dalam bab 2 ada landasan teori dari kelompok kami. Nah, landasan teori dari kelompok kami terdiri dari 9 subbab, yaitu landasan teori mengenai peduli lingkungan secara general, landasan teori mengenai polusi secara general, dan dilanjutkan dengan pengkajian peduli lingkungan dan polusi dari perspektif disiplin ilmu. Kelompok kami yang terdiri dari 7 disiplin ilmu, yaitu antara lain ekonomi pembangunan, ekonomi Islam, ilmu hubungan internasional, kesehatan masyarakat, bahasa dan sastra Indonesia, teknologi, dan teknik industri. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan oleh Fatkur mengenai landasan teori atau bab 2 tadi. Selanjutnya adalah pemaparan mengenai bab 3 atau metode riset yang akan dijelaskan oleh Kresna. Kepada Kresna, layar dan waktu dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Melanjutkan pemaparan bab 2 oleh Fatkur tadi, saya akan memaparkan secara singkat mengenai bab 3 atau metode riset dari kelompok kami. Pembahasan metode riset kelompok kami terdiri dari 6 bahasan. Yang pertama, tipe penelitian, yang mana riset kelompok kami bertipe kuantitatif dan pengumpulan datanya menggunakan metode survei serta secara analisis eksplanasinya termasuk riset asosiatif. Untuk yang kedua, identifikasi dan operasional variabel penelitian. Yang ketiga, populasi dan sampel. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Yang kelima, analisis data. Yang keenam, perumusan hipotesis penelitian. Untuk penjelasan detailnya akan kami berikan pada kesempatan mendatang, mengingat kelompok kami belum menjalankan riset. Sekian dari saya.
Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan, Krisna. Selanjutnya adalah pemaparan mengenai daftar pustaka dan lampiran yang mana akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi langsung saya lanjutkan presentasinya. Yang pertama, karena proyek kolaborasi kelompok kami berupa riset sederhana, maka lampirannya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada jadwal kegiatan, yang mana akan kami paparkan lebih lanjut pada kesempatan mendatang. Yang kedua, susunan organisasi dan tim pelaksana serta pembagian tugas. Untuk susunan organisasi dari kelompok 6 sendiri, pertama diketuai oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Isefresara Gayudi, dengan wakil Muhammad Fatkur Rozi, serta sekretaris Amel Damayanti, dan beranggotakan Kresna Abdiwiansyah, Muhammad Mustafa Januar, Gina Rania Rismananda, dan Debra Jenhab. Sedangkan untuk job desk-nya akan kami paparkan lebih lanjut lagi mengenai seperti diketahui karena kelompok kami belum menjalankan risetnya. Untuk lampiran terakhir bagian instrumen penelitian juga sama, akan kami jelaskan lebih detailnya pada kesempatan yang mendatang. Lalu untuk bagian daftar pustaka, sejauh ini kami kelompok 6 telah menggunakan 17 studi literatur yang secara rinciannya terdiri dari e-jurnal, e-book, dan repository. Yang mana kami tidak menutup kemungkinan untuk menambah studi literatur ke depannya karena seperti yang sudah disebutkan tadi, kelompok kami belum memulai risetnya. Mungkin sekian pembahasan dari kami. Sekian dari kami kelompok 6. Apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata, perbuatan maupun teknis, kami mohon maaf. Atas waktu, kesempatan, dan perhatian yang telah diberikan kepada kami sampaikan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.